Perkenalkan, nama saya Alvin Tumaliang dengan NIM 202410103045 dari kelas Sistem Basis Data G. Di sini saya akan menjawab atau mengerjakan tugas praktikum Sistem Basis Data modul ke-5. Nah, di sini sudah ada soal yaitu A, select. Nah, di sini ada coding berupa select bintang from employees. Nah, di sini saya akan menjawab nomor 4 dan 5 karena nomor 1, 2, dan 3 yang di bold ini sudah dibahas di kelas praktikum. Jadi, langsung saja kita ke nomor 4. Tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Jadi, codingannya di sini seperti ini. Select bintang from suppliers. Nah, bintang ini maksudnya apa? Bintang ini maksudnya select all atau semua tabel. Jadi, select semua tabel dari supplier. Di sini kalau dijalankan, nah, dari tabel supplier di sini, dia akan menampilkan semua tabel. Lalu kita lanjut ke berikutnya, yaitu nomor 5, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Oke, jadi jawabannya di sini kita coding select bintang from customer. Jadi, jika dijalankan, dia akan menampilkan tabel customer, keseluruhan tabel dari customer. Lalu kita lanjut ke soal yang B, select sebagian kolom. Nah, di sini kita disuruh menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Jadi, codingannya seperti ini, select produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock. Nah, itu dapatnya dari mana? Kalau kita lihat di tabel ini, nah di tabel produk, kolom, nah ini kolom dari tabel produk itu apa aja? Ada ini. Nah, tadi kita itu disuruh menampilkan ID produk, nama produk, terus unit price-nya, dan stoknya berada berapa. Maka kita akan jalankan line 12 dan 13. Nah, di sini sukses dan dia akan menampilkan produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock. Lalu kita lanjut ke nomor berikutnya. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, dari tabel supplier di sini, kita bisa lihat codingannya, select supplier ID, company name, country, dan phone sebagai kontak person from tabel supplier. Kalau di run, nah dia akan menampilkan kolom supplier ID, company name, country, dan phone. Lalu kita lanjut ke soal C. Nah, di soal C di sini kita disuruh tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom. Jadi nama kolomnya itu kita ganti dengan ID prod, terus kolom nama produk ini sesuai nama kolom asli, lalu harga di sini kita ganti menjadi harga, lalu stok semua barang dagangan kita ganti menjadi stok spasi barang dari tabel produk. Nah, kita lanjut ke codingannya. Soal C nomor 3, select product ID as. Nah, di sini kita ganti menjadi ID prod. Lalu product name itu nama produk sesuai nama kolom yang asli. Lalu harganya kita unit price ini kita ganti menjadi harga. Lalu unit in stock kita ganti menjadi stok spasi BRG. Stok barang from tabel produk. Jika kita jalankan, nah dia akan menjalankan ini. ID produknya itu kita ganti menjadi ID produk, ada di sini. Lalu product name itu sesuai dengan yang asli, lalu unit price harga tadi, dan stok barang. Nah, ini. Lalu kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Di sini kita disuruh menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Yang pertama, ID supplier itu sesuai dengan nama kolom asli, lalu nama perusahaan kita ganti dengan nama PRSH, lalu asal negara kita sesuai dengan nama kolom asli, lalu asal di sini, asal negara kita ganti menjadi asal, dan kontak person semua supplier kita ganti menjadi kontak person
dari tabel supplier. Nah, kita lanjut ke codingannya. Di sini ada select supplier ID, lalu company name diganti dengan nama PRSH, lalu country kita ganti menjadi asal, dan phone kita ganti menjadi contact person dari tabel supplier. Jika dijalankan, nah di sini sudah terlihat supplier ID-nya, lalu company name-nya yang sudah kita ganti menjadi nama PRSH, lalu asalnya, dan phone-nya kita ganti menjadi contact person. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yang D yaitu penggabungan kolom. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 4 dan 5, yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jadi address ini, city, dan country-nya itu kita pisahkan dengan koma. Nah, jika kita jalankan codingannya, di sini ada select supplier ID, company name, lalu kita disuruh tadi address, city, dan country dipisahkan oleh koma. Jadi kita tulis di sini address, lalu garis vertikal 2 petik, koma, ini sebagai seperti pemisah, lalu city, dan di sini sebagai pemisah lagi menggunakan koma, dan country, S alamat supplier. Jadi kita membuat menjadi tabel baru yang bernama alamat supplier from tabel yang bernama supplier. Jika dijalankan, di sini terlihat supplier ID, company name, dan alamat supplier di sini sudah digabung menggunakan koma. Kita lihat soal yang berikutnya. Tampilkan nama lengkap dan alamat employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Seperti tadi itu alamatnya. Lalu di sini kita tambahkan nama lengkap yang terdiri atas title-nya, lalu first name dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Nah, di sini kita jalankan saja codingannya. Di sini ada select title. Nah, di sini title-nya tadi, lalu garis vertikal 2 petik. Nah, di sini kita isi dengan spasi untuk pemisahnya dari title ke first name. Lalu kita pisahkan lagi dengan spasi. Dilanjutkan dengan last name S, kita buat kolom yang bernama nama lengkap. Lalu untuk alamatnya kita tulis di sini address terus garis vertikal 2 petik koma. Nah, ini sebagai pemisahnya. Lalu city dan pemisah lagi koma, dilanjutkan country S, kita buat kolom yang bernama alamat lengkap from employees. Ketika dijalankan, nah dia di sini sudah ditampilkan nama lengkap, kolom nama lengkap, yaitu title-nya tadi. Di sini ada sales representative, lalu Nancy Dafolio, lalu di sini alamat lengkapnya sudah tertera. Lalu kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada soal E, yaitu kolom bertipe tanggal. Nah, di sini kita mengerjakan soal nomor 4 dan 5, yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam kurung angka, lalu hari dalam kurung angka, lalu tahun dengan angka 4 digit. Kita langsung ke codingannya, yaitu kita select dulu first name, dipisahkan oleh spasi, last name dengan alias nama lengkap, lalu birth date as tanggal lahir, kita buat kolom menjadi tanggal lahir, lalu kita akan tampilkan date-nya, yaitu month, day, dan year, as dengan kolom yang bernama sekarang dari tabel employees. Jika dijalankan, nah di sini sudah terlihat nama lengkapnya, lalu tanggal lahir, dan tanggal sekarang. Lalu yang berikutnya yaitu soal nomor 5, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, lalu hari itu nama, dan tahun menjadi angka 2 digit. Langsung saja ke codingannya. Di sini kita sama tulis first name dulu, lalu dipisahkan oleh spasi dan last name menjadi kolom nama lengkap, lalu birth date as kolom tanggal lahir, dan kita masukkan date itu month, day, dan year. Dan year di sini year-nya ditulis 2 angka saja yang diminta soal.
dengan kolom sekarang dari tabel employees, from employees. Jika dijalankan codingannya, maka akan terlihat seperti ini. Nancy Davalio 1948, 5 Friday 21. Lalu kita lanjut ke soal F. Di sini ada selisih tanggal. Kita langsung saja ke nomor 4. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini kita lihat codingannya saja, nomor 4. Nah, di sini kita select employees ID employee tadi, lalu birth date-nya, hire date, dan di sini kita disuruh mencari usianya. Jadi kita buat dengan age. Nah, age di sini itu untuk operasi pengurangan, yaitu hire date dikurangi oleh birth date. Dengan kolom, kita masukkan ke dalam kolom baru yang bernama usia. From employees itu dari tabel employees. Jika dijalankan, kita dapat lihat di sini employee ID-nya, lalu birth date-nya, dan hire date-nya. Nah, di sini sudah tertera berapa usianya. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada soal yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Bisa kita lihat codingannya yaitu select employee ID, lalu hire date-nya, dan current date-nya. Current date itu tanggal yang sekarang ini, lalu age-nya itu operasi pengurangan, current date atau tanggal hari ini dikurangi oleh hire date-nya. Itu kita buat menjadi tabel kolom baru yang bernama usia from employees. Jika dijalankan codingannya, dia terlihat usia bekerjanya, yaitu 29 tahun 6 hari. Lalu kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor berikutnya di sini yang G, yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, di sini tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan unit price dari tabel order details. Kita lihat codingannya saja ke soal G. Dengan codingan select order ID, lalu quantity, unit price, dan quantity tadi dikalikan unit price, dan kita buat kolom baru yang bernama harga from order details. Nah, jika dijalankan codingannya, dia akan melihat di sini ya, order ID-nya, lalu quantity-nya ada berapa, unit price-nya ada berapa, dan harganya, yaitu hasil kali dari quantity dan unit price. Lalu di sini ada tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, di sini kita lihat codingannya ke nomor 4, select product ID, unit price, units on order, lalu unit price dikalikan units on order itu sebagai harga. Jadi kita langsung saja jalankan. Nah, di sini produk ID-nya 1, unit price-nya 18, lalu unit on order-nya 0, maka harganya 0. Lalu di sini juga ada produk ID-nya 2, unit price-nya 19, unit on order-nya 40, lalu kita kalikan yaitu 760, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke soal yang H. Di sini kita disuruh menampilkan semua nama produk, dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi kita di sini mengurutkan dari yang paling sedikit. Nah, kita langsung saja select product name dan units on order-nya dari tabel products, lalu kita urutkan dengan menggunakan order by units on order ASC atau ascending. Di sini kita langsung saja jalankan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Jadi di sini ada produk ini dengan unit on order-nya 0, dan yang paling banyak Louisiana dan sebagainya dengan units on order 100. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi kita langsung saja di sini kita select last name, lalu first name, dan di sini age-nya itu operasi pengurangan, current date,
dikurangi hire date dari from employees, lalu kita urutkan dengan menggunakan order by last name, DESC di sini descending. Kita jalankan saja. Terlihat last name-nya, lalu first name-nya, dan age-nya. Nah, di sini sudah diurutkan yang last name-nya yang paling besar ke yang paling kecil. Lalu di sini kita lanjut ke soal yang I, yaitu sorting 2 kolom. Di sini ada soal nomor 2, yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, kita ke codingannya langsung. Ini ada select product name, lalu unit price, dan di sini unit price-nya yang sudah didiskon, yaitu dikalikan dengan 0,75 S harga diskon. Nah, di sini ada from products, yaitu dari tabel products, lalu kita coding dengan order by unit price cascading, lalu kita jalankan saja. Nah, di sini sudah ada yang harga diskonnya, yaitu sekian, dan ini harga asli realnya. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih.